Happy birthday. Pakai aja, pakai sayang, pakai nggak apa-apa. Happy birthday. Ya. Make wish. Masuk sini sayang. Amin. Everybody, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, jadi Madam Suki mau kalian ini emang luar biasa. Jadi Madam Suki ini dikejar-kejar. Bukan dikejar hutang ya, dikejar-kejar sama followersnya atau fansnya Haizov ya. Jadi Madam Suki ini dikejar-kejar sama sama fansnya Haizov ya. Tepatnya fansnya Haiko juga sampai di Instagram loh. Wow, emang kalian ini luar biasa. Oke, whatever. Jadi Madam Suki terima kasih, ngucapin terima kasih buat kalian yang udah follow Madam Suki ya di sosmed, terutama di YouTube dan di IG ataupun di TikTok. Terima kasih banyak ya. Oke, whatever. Kadang Madam Suki tidak bisa untuk merespon kalian satu persatu, tapi Madam Suki juga sempatkan untuk membaca walaupun belum dibalas. Maaf ya, karena harus bagi-bagi waktunya. Dan kalau Madam Suki tidak membuat video, berarti itu lagi sibuk banget dengan klien. Oke? Nah, jadi ini ada dari sebuah sumber. Tepatnya dia adalah beberapa ini ya. Ini mudah-mudahan mewakili aja ya. Karena kan waktu itu Madam Suki membuat video tentang hubungan Haizov gitu. Dimana Madam Suki ini awalnya memberitahu bahwa kayaknya ada keterlibatan dari teman-teman atau lingkungan dari Haizov ini yang kurang mendukung. Padahal Madam Suki kan ngaku, Madam Suki ini nggak tahu gitu loh, nggak tahu kabar-kabar tentang Indonesia. Nah, jadi karena ada permintaan, ada ini dan itu, akhirnya mau nggak mau Madam Suki ngikutin dan akhirnya jadi tahu ya kan. Dibaca lagi dari sumber yang memberikan Madam Suki ini bocoran tentang hubungan Haizov ya. Digosipkan sama Lorenzo Abraham, sering jalan tetapi rame-rame. Tapi biasanya dia langsung kayak panas gitu. Kalau nggak nyindir, hapus foto Haiko tuh kan. Sorry, si Asaf ini sebenarnya lagi cemburu juga sama si Haiko. Bener apa enggak nih? Ya, Asaf, kamu cemburu nggak sama si Haiko? Karena si Haiko ini kan lagi jalan sama si Lorenzo Abraham. Kasih tahu ya. Ini kan asmara ya. Dia itu lagi kayak mempertanyakan sama Haiko. Kalau itu teman apa? Teman sejati kamu atau gebetan baru kamu gitu. Oke, sebentar ya. Ini ada sambungannya soalnya. Nah, keluar Seven of Cups lagi. Jadi ini figurnya, dua ini figurnya si Asaf. Tadi kan pertanyaannya apakah si Asaf ini cemburu sama si Haiko. Di sini keluar apa? King of Cups. Dan ini keluar Seven of Cups. Jadi dua-duanya apa? Asmara ya. Nah, rupanya si Asaf ini galau-galau juga, ini galon dia itu. Lagi galon sekabupaten ya. Karena dia itu merasa putus asa, merasa nggak bisa untuk membawa meyakinkan Haiko kayak gitu ya. Terus ini yang terakhir, apakah Asaf itu sebenarnya cemburu sama Haiko? Jawabannya iya. Nah, ketahuan kan. Jadi sebenarnya gini, si Haiko ini lagi deket sama Lorenzo Abraham ya. Dimana Lorenzo Abraham ini kan mereka satu keyakinan dengan Haiko ya kan. Nah, di situ ada kecemburuan dari Asaf. Makanya kenapa dia deket sama si C ini. Dimana si Asaf dan si C ini mereka juga satu keyakinan. Nah, Madam Suki kan makanya waktu itu komentarin ya hubungan mereka. Sejatinya yang kita substansi dari kehidupan itu apa sih ya? Hakikat dari kehidupan itu sebenarnya apa yang ingin kita raih? Kebahagiaan. Sesukses apapun kita, kalau kita tidak bahagia,
sebanyak uang apapun yang kita punya, entah dia itu seorang miliarder, kalau dia tidak bahagia, ya hasilnya apa? Mengakhiri kehidupannya. Benar apa enggak? Ya kan? Nah, jadi Asof, kalau kamu memang mencintai Haiko, kamu lakukan step by step. Jadi agama itu bukan kita memaksa, keyakinan itu kita nggak bisa minta, ya. Kamu masuk ini dong, kamu hijrah dong, nggak bisa sayang. Tapi harus dipraktekkan. Bila mana kita mempraktekkan, kita adalah pribadi yang tenang, pribadi yang teduh, pribadi yang mengayomi, yang mencintai, yang tidak mudah cemburu. Orang pacaran, orang punya pasangan itu memang harus cemburu ya. Tapi cemburu yang bagaimana? Karena cemburu itu juga bisa mempererat atau membuat percikan bunga-bunga asmara di antara kalian, ya kan? Nah, jadi keyakinan itu tidak untuk diminta-minta sebenarnya, ya. Cobalah dipahami sampai di sini. Madam suka sedih kalau di Indonesia itu seperti yang Madam katakan, suka sedih kalau ada orang yang terlalu fanatik, ya kan? Sedih gitu. Bila mana kita menjadi pribadi yang terlalu fanatik. Ini di luar Asof ya, konteksnya ya, karena ini general, ya, general yang Madam katakan ini. Madam sering sedih kalau melihat kondisi di Indonesia, misalkan pacaran udah lama tiba-tiba pecah, nggak bisa mendapatkan restu orang tua gara-gara keyakinan kayak gitu. Cobalah dipahami sama-sama, ya kan? Tidak ada agama itu yang mengajarkan keburukan, nggak ada. Semua itu mengajarkan kebaikan, ya. Bila mana kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai agama tetapi membuat sekat, buat apa dong? Karena sejatinya setiap agama itu memberikan ruang, memberikan kenyamanan bersama, respect each other, hormati. Karena kan ya udah, apa yang kamu percayai, apa yang kamu mau lakukan, jangan saling mengganggu. Itu dari dari pengertian kita beragama sih sebenarnya, ya. Kalaupun orang itu mau berpindah atau bagaimana, ya udah, hormati keputusannya. Karena surga neraka itu kita juga nggak tahu kok, ya. Kita nggak tahu surga neraka itu ada apa enggak. Tetapi sebagai orang yang percaya, Madam percaya itu ada. Tapi itu bukan urusan kita. Karena ketika kita sudah dewasa, 17 tahun, kita memilih keyakinan kita, itu tanggung jawab kita sudah. Seperti kita juga tidak bisa memilih orang tua kita. Orang tua kita juga tidak bisa memilih siapa anak-anaknya, mau kurang ajar, mau baik, mau apa. Tugas orang tua sudah selesai, tugas anak pun harus dijalani. Maaf ya, ini bukan mau ceramah, enggak. Madam nggak mau ceramah-ceramah karena itu bukan wewenang Madam Cuma Madam ngomong di sini prihatin, ya, karena mereka saling mencintai. Ternyata Asof jalan sama si C ini tujuannya hanya membuat Haiko cemburu. Dan si Asof ini cemburu sama Haiko. Nah, kalau sudah cemburu berarti kan melukai hati Haiko, benar nggak? Ada hati yang terluka di sini. Hatinya Haiko terluka loh, karena kedekatan Asof dengan si C. Nah, sekarang bagaimana kamu, Haiko? Kamu jalan dengan ini. Madam nggak mau menjadi orang yang aku bela-belain Haiko. Madam udah kasih tahu ya, Madam nggak kenal Haiko siapa, nggak kenal Asof siapa. Kebetulan mereka adalah orang-orang yang terkenal di Indonesia. Itu aja. Madam di sini karena dimintain tolong sama netizen, sama para neti yang mencintai kalian berdua. Oke? Nah, sekarang Madam mau melihat apakah Haiko dan Lorenzo Abraham ini, mereka mempunyai hubungan dekat atau pacar lah ya. Apakah mereka ini jadian gitu ya? Haiko, sini nak. Sama Lorenzo, sini sayang. Madam izinkan melihat ya hubungan kalian ini seperti apa. Iya, jadi di sini ada The Hackman. Jadi hubungannya, hubungan si siapa namanya, Haiko dan Lorenzo ya, ini ya. The Hermit. Di sini ada Ten of Pentacles. Oke. Asof sayang, Asof ganteng, tolong dengarkan Madam Suki ya. Madam Suki ini ya, apa tuh namanya? Iye gitu. Padahal kan Asof nggak mungkin ya datang di YouTube-nya Madam Suki, nggak mungkin kan ya, nggak mungkin. Tapi whatever, mungkin ada temennya Asof atau ponakannya Asof, terserah lah ya. Nah, di sini hubungan Haiko dan Lorenzo ini adalah hubungan yang dimana Haiko ini meminta satu
pendapat, meminta suatu nasihat. Karena di sini exactly hermit. The hermit itu adalah seseorang yang datang kepada orang yang bijaksana atau orang yang bisa dimintain nasihat baik. Ya, exactly what I said before. Madam Suki mengatakan bahwa Heiko dan Lorenzo ini kan satu keyakinan, dan barangkali dia datang juga untuk membicarakan hal itu, dan itu benar. Jadi dia itu meminta tolong sama si Lorenzo ini. So gimana nih, gue sama si Asa begini, gue dimintain begini, gimana Lorenzo. Dan si Lorenzo pun akhirnya memberi nasihat di situ, ya. Kenapa Heiko datangnya sama Lorenzo? Kenapa nggak sama teman perempuannya aja? Si Heiko ini sudah merasa enough gitu, merasa cukup, merasa kayak buntu, nggak tahu teman yang mana lagi yang bisa memberikan dia nasihat. Karena di mata Heiko, si Lorenzo ini adalah orang yang tepat. Mungkin si Lorenzo ini orangnya dekat sama Tuhan ya, atau dia orangnya yang lebih ke spiritual begitu, ya. Nah, tampaknya seperti itu ya. Dan jelas di sini Heiko meminta nasihat kepada Lorenzo, mengatakan apa yang dikatakan, apa yang dicurhatkan, masalah pribadinya di Ten of Pentacles. Dia mengatakan, dia curhat sama Lorenzo bahwa dia mempunyai masalah yang cukup rumit dengan Asov. Ya? Nah, jadi hubungannya tepatnya apa, Madam Suki? Lorenzo dan siapa? Si Heiko itu tepatnya apa hubungannya? Pacaran atau enggak? Apakah mereka ini pacaran? Oke, bentar ya. Nah, begini Asov. Ini seolah-olah Madam Suki ngobrolnya sama Asov ya. Asov kayaknya datang kepada Suki untuk tanya masalah pribadinya gitu loh ya. Tapi anyway, sebelum Madam Suki kasih tahu kalian, buat kalian yang mau reading tarot masalah pribadi kalian, silakan datang ya. Entah itu masalah apa aja, silakan datang ke Madam Suki. Jangan takut ya, karena Madam Suki tidak menyekutukan Tuhan. Dan apa yang Madam Suki lihat di kartu ini tidak bersinggungan dengan iblis manapun, nggak ada kayak gitu ya. Kalian ini mesti berkali-kali diyakinkan, karena berkali-kali juga ada orang nyasar ke channelnya Madam Suki dan mengatakan, tanya kok sama kartu, tanya kok sama peramal, tanya tuh sama Tuhan. Kalian anggap saja Madam Suki itu sahabat kayak gitu, dan kalian menghargai waktunya Madam Suki. Madam Suki memberikan intuisi pada kalian ya, dan kalian menghargai waktu Madam Suki dengan apa? Dengan energi juga. Energinya itu apa? Uang itu energi bukan? Energi ya? Iya, kayak gitu. Oke? Nah, jadi buat kalian juga yang pengen melakukan satu penyembuhan, boleh ya. Jadi Madam Suki juga menyediakan ini ya, past life ya sayang ya. Sebentar ya, ini kita ngobrol past life ya. Past life itu adalah hubungan karma, yang kita mungkin mendapatkan karma dari orang tua kita, sehingga hidup kita itu sial terus, apes terus ya. Siapa tahu itu ada hubungannya dengan orang tua kalian ya, karena karma itu bukan kita melakukan kesalahan terus kemudian seminggu kemudian atau 1 tahun kemudian kita mendapatkan balasan, enggak. Tapi karma itu ketika misalnya kita membuat kesalahan hari ini ya, kemudian kita sudah tua, kita nggak apa-apa, tapi anaknya nanti yang kena, itu harus diputus. Oke, something like that you can ask to me ya. Oke, kita kembali ke sini biar nggak kebanyakan ngoceh ya. Rupanya pada awalnya si Heiko ini datang kepada si Lorenzo ini kan karena dia itu merasa cukup ya, merasa sedih, merasa kayak putus asa ya. Nah ternyata dalam perjalanan ini Lorenzo adalah sosok yang nyaman buat Heiko, dimana si Lorenzo ini ternyata orangnya juga lucu, orangnya juga hangat, hatinya Lorenzo ini hangat, benar nggak Heiko? Ya, dan dia itu orangnya yang stabil, emosinya stabil. Kalau dibilang emosinya Asov gimana ya, nanti aja dulu nih satu-satu. Kita ngomongin tentang si Lorenzo. Lorenzo ini mempunyai emosi yang stabil. Itu yang membuat si Heiko ini menjadi nyaman. Hati-hati Asov, kalau rasa nyaman ini semakin membesar, itu akan menimbulkan perasaan yang dalam terhadap Heiko, ya, perasaan yang dalam Heiko terhadap si Lorenzo. Padahal Suki kasih tahu aja sama Asov ya, kalau Asov masih mencintai Heiko,
dekati ya, rangkul hatinya. Ya, nggak usah panas-panasan. Itu akan membuat situasi kalian nggak nyaman, padahal kalian saling cinta. Benar apa nggak? Nah, jangan sampai si C dan si Lorenzo ini menjadi pelampiasan masing-masing. Jangan. Bagaimana kisah cinta Asaf dan Haiko selanjutnya? Tolong tulis di komen dan berikan pertanyaan. Kalau Madam Suki punya waktu, Madam Suki akan berikan videonya lagi. Finally, begitu aja. Send love and like. Salam Madam Suki di Thailand. I love you.